Jadi di sini kita lagi berada di Candi Gebang. Ikuti keseruan kami menelusuri Candi Gebang. Tonton videonya sampai habis. Di tengah hiruk-pikuk kota Yogyakarta yang modern, berdiri sebuah peninggalan masa lalu yang tenang dan bersahaja, Candi Gebang. Terletak di Desa Gebang, Kecamatan Ngemplak, Sleman. Candi ini adalah saksi bisu kejayaan Hindu di tanah Jawa. Candi Gebang ditemukan pada tahun 1936 oleh penduduk setempat. Candi Gebang awalnya hanya berupa reruntuhan dengan arca Ganesha sebagai petunjuk keberadaannya. Setelah pemunggaran pada tahun 1937 hingga 1939 di bawah pimpinan Van Ramon, candi ini kembali tegak meski beberapa bagiannya telah digantikan dengan batu pengganti. Candi ini berasal dari sekitar abad ke-8 Masehi pada masa kerajaan Mataram kuno. Candi Gebang dikenal sebagai salah satu candi Hindu tertua di wilayah ini. Bentuk candi ini cukup sederhana dengan ukuran 5,25 x 5,25 meter dan tinggi 7,75 meter. Meski kecil, keindahan dan makna sejarahnya sangatlah besar. Suasana di sekitar Candi Gebang begitu damai. Rindangnya pepohonan dan hamparan rumput hijau menjadikan tempat ini cocok untuk merenung dan menyatu dengan sejarah. Lokasinya pun cukup strategis, hanya sekitar 2 km dari Stadion Maguwoharjo, membuat mudah dijangkau oleh wisatawan. Dengan harga tiket masuk yang sangat terjangkau, hanya Rp5.000, Candi Gebang menjadi pilihan tempat untuk wisata sejarah singkat di sela kesibukan kota. Di sini kita sedang berada di depan Candi Gebang. Nah, di sini aku akan menjelaskan detail-detail yang ada di Candi Gebang. Nah, Candi Gebang ini asli berlanggam Medang atau berasal dari masa Medang atau Mataram kuno. Nah, jika dilihat dari keseluruhannya, candi ini berbahan full dari batu andesit ya teman-teman. Nah, untuk strukturnya, candi ini termasuk lengkap karena terdapat bagian kaki, lalu bagian badan, dan bagian atap. Nah, di bagian pintunya ini, di bagian badannya ini terdapat bagian pintu. Nah, pintunya ini di bagian atasnya terdapat seperti relief kirtimuka atau monster yang dipercaya berkekuatan mengusir bahaya. Dan di bagian atas relief kirtimuka itu ada arca kudu yang bagian wajahnya aja. Nah, fun fact, arca kudu ini pengaruh dari India Selatan. Karena pengaruh, jadi tidak 100% mirip dengan India Selatan. Bedanya, jika arca kudu di India Selatan itu setengah badan atau full satu badan. Dan di Indonesia ini hanya bagian wajahnya saja. Lalu di bagian atapnya itu ada 3 tingkat, yaitu tingkat 1, 2, dan 3. Dan di tingkat paling atas atau tingkat ketiga ada lingga yang berada di atas bantalan saroja. Nah, di bagian puncak atau atapnya itu tiap sudutnya ada bentuk seperti kuncup yang namanya pucuk karnakuta. Uniknya di Candi Gebang ini pucuk karnakutanya berbentuk kuncup bunga teratai. Dan di bagian atap juga ada relung dewata yang dimana para dewata sedang bersila. Dan Kalamakara atau lengkung relungnya berbentuk gabungan wajah Kirtimuka dan Makara sang monster air. Keunikan lain dari candi ini adalah candi ini itu tidak memiliki tangga. Jadi kemungkinan ini tangganya itu terbuat dari bahan-bahan yang mudah rusak sehingga tidak ditemukan dimanapun. Dan selanjutnya ini titik pusat candinya ini berada tepat di tengah-tengah candi tersebut. Jadi kalian bisa lihat di sini tuh tepat banget di tengah-tengah lapangan ini. Dan selanjutnya tuh di sini di dalam sini ada yoni. Seharusnya di sini tuh ada yang namanya lingga yoni, tapi di sini tidak ada lingganya. Yang seharusnya itu menjadi satu kesatuan. Kanan kiri pintu masuk ke dalam bilik ada relung yang berisi arca.
Di sebelah kanan berisi arca Nadiswara yang sayangnya kepala arca hilang, dan di sebelah kiri yang biasanya diisi arca Mahakala sudah tidak ada arcanya. Diduga arca tersebut telah hilang. Nah, seharusnya di Wailung Utara ini ada arca Durga, dan di Wailung Selatan juga harusnya ada arca Agastya. Namun arca tersebut tidak ditemukan keberadaannya. Di sebelah barat ini terdapat arca Ganesha yang letaknya di atas salpik berbentuk yoni. Maka kemungkinan arca Ganesha diberikan penghormatan khusus pada Candi Gebang ini. Yang selanjutnya tuh kalau kalian bisa lihat di pojok-pojokan di sana tersebut tuh ada kayak lingga patok atau lingga semu, yang fungsinya itu adalah sebagai tanda batas suci dari candi ini. Candi Gebang mungkin tak sebesar Prambanan, tapi dari kesederhanaannya kita belajar bahwa setiap batu memiliki cerita, dan setiap candi adalah jembatan menuju masa lalu yang patut kita jaga. Itu dia sekelumit kisah Candi Gebang dari observasi kelompok kami. Terima kasih sudah menyaksikan video mini vlog ini. Semoga dapat menginspirasi kita semua untuk terus melestarikan warisan sejarah Indonesia.